Yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Atoni faun mas suara anak pendeta yang kerjaan suatu usaha. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berarti mesti yang pertama itu pemanasan, pendinginan, pemanasan, baru kemudian tunjukkan gigi. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan malam hari ini Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Ini firman Tuhan omong soal kekhawatiran. Kenapa sehingga di akhir minggu ini kita omong soal kekhawatiran? Karena tentunya dengan menggumuli kehidupan sepanjang satu minggu lamanya. Dari hari Minggu sampai dengan hari ini. Masing-masing orang tentunya dengan pergumulan-pergumulan tersendiri. Dengan berbagai-bagai kebutuhan. Dengan berbagai-bagai harapan di dalam iman tersendiri. Dan tentunya bahwa di tengah-tengah pergumulan itu pasti ada yang khawatir. Omong soal kekhawatiran adalah hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi tentunya. Rasa khawatir ada dalam diri setiap orang tanpa terkecuali. Khawatir adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi. Jadi sebelum kotong bikin, kotong sekhawatir memang. Begitu mau tutup ini hari Minggu, besok hari Minggu kotong sekhawatir. Wih, masuk minggu yang baru. Besok tanggal 30. Mulai khawatir bulan depan ini karena. Kotong sudah merasa khawatir, merasa cemas, merasa gelisah dengan sesuatu yang belum pasti terjadi. Itu khawatir. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ada bentuk-bentuk kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama adalah orang khawatir akibat karena suatu kesalahan atau suatu kejahatan atau suatu hal yang dilakukan yang tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moralitas. Biasanya kalau begitu orang buat kesalahan khawatir. Kalau ketompung anak dong begitu mama goreng kue pisang di dapur. Kemudian sebentar isi di dalam lemari. Mama su bilang, ingat om. Bapak pun 5, kakak pun 3, adik pun 2, mama pun 1. Kemudian kakak ini dibilang bisa masa bapak dapat 5, beta dapat 3. Begitu mama sibuk di dapur, dia bilang, ini bepung bagian. Dia ambil itu kue yang 5 tadi, dia kasih kurang. Karena dia bilang, beta son mau, masa bapak dapat 5, beta dapat 3. Tetapi ketika mengulurkan tangan, dia mulai rasa takut. Bebe ambil, maka mama dapat tahu, ini hari kotong 2 baburu keliling rumah. Beta ambil, tapi kalau bapak dapat tahu, ini jadi soal karena itu bapak pun jatah, bukan beta pun jatah. Nah ini termasuk juga kesalahan mama. Siapa suruh taruh kasih bapak lebih banyak daripada yang anak-anak. Ada rasa khawatir ketika kita melakukan suatu kesalahan. Mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Melakukan sesuatu dengan salah. Dan itu terjadi dan itu juga manusia. Karena melakukan kesalahan orang akan takut. Bahkan dia akan sembunyi. Tapi hati-hati, suatu kesalahan itu kalau ditutup-tutupi kadang-kadang bisa terungkap. Biasa ada pepatah bilang, bangkit itu biar dikubur nanti lama-lama juga. Kita dapat cium di bau. Tapi dalam hal itu orang khawatir, takut ikan sampai dapat tahu. Wih pasti kena marah, wih pasti kena pukul, wih pasti kena rufuk dan seterusnya. Bentuk kekhawatiran yang pertama karena kita melakukan kesalahan. Yang kedua adalah bahwa kita khawatir tentang hidup.
tentang hidup. Omong soal khawatir tentang hidup adalah bukan hanya omong soal bagaimana kita hidup. Khawatir tentang masa depan itu juga hidup. Khawatir tentang makan minum hari ini itu tentang hidup. Khawatir tentang doi son ada itu tentang hidup. Khawatir karena sudah mulai menginjak hari tua itu tentang hidup. Apalagi khawatir minta maaf ya yang nona-nona dan nyong-nyong muda. Khawatir karena belum dapat jodoh. Itu juga tentang hidup. Ada amin kok yang muda-muda. Yang di sini son ada yang senyum, yang di belakang sana dong senyum semua. Itu kekhawatiran tentang hidup. Ada begitu banyak hal tentang hidup yang akhirnya dikhawatirkan oleh manusia. Bentuk kekhawatiran yang ketiga, yaitu orang khawatir kalau dia nanti mati. Khawatir tentang mati, khawatir tentang kematian. Ada begitu banyak orang karena khawatir dengan kematian, dia semakin hari semakin takut. Beta takut umur semakin bertambah, berarti cepat mati. Beta takut ada sakit, nanti cepat mati. Tetapi hati-hati juga. Ada yang sonde khawatir cuma kaget toh. Khawatir tentang mengakhiri ini hidup. Bapak mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi yang saya mau sampaikan bahwa kekhawatiran itu manusiawi. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan tentunya bisa mendatangkan kesusahan bagi diri sendiri. Karena itu firman Tuhan yang datang dan memberkati kita di malam hari ini berbicara tentang kekhawatiran. Yesus tentunya dalam pengajarannya, Yesus menyampaikan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian dan daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jangan khawatir. Tetapi tentunya kalau gotong omong jangan khawatir, ini bertentangan dengan gotong pung hati nurani. Karena gotong son khawatir. Mama tuh dia pun khawatir lebih-lebih. Begitu kalau dia pergi dapur, kalau dia melalui ambil, wih ini garam kayaknya sisa 2-3 hari. Ini hari dia resah dan gelisah. Amin kok mama. Amin. Masuk keluar bapak-bapak, lihat ini muka son jelas. Amin kok bapak-bapak. Itu benar hari-hari. Dia lihat kalau begitu stok di dapur sudah makin menipis, sudah mulai khawatir. Dilihat kalau ini baju sudah mulai kusam, waktu kapan dapat duit, mulai khawatir jangan besok ganti baju. Dia khawatir kalau sudah mulai tidak cantik lagi. Kapan waktu babai tapi salon rebonding, pedikur, bersihkan amin kuku dong dulu. Itu manusia. Tentunya bahwa Yesus dalam pengajarannya menegaskan jangan khawatir. Kenapa sehingga Yesus menegaskan ini Bapak-Bapak Saudara orang beriman? Yang pertama, kita tidak perlu untuk khawatir karena Allah menjamin kita dengan kemurahan-Nya. Allah menjamin setiap orang dengan kemurahan-Nya. Kemurahan Allah itu lebih daripada hidup yang harus dikhawatirkan. Karena itu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada kemurahan Allah. Menyerahkan kepada kemurahan Allah, maka Dia tentunya akan melengkapi kita. Mengangkat kekhawatiran kita, melengkapi kita sehingga kita tidak hidup dalam rasa khawatir yang berlebihan. Yang kedua, kenapa sehingga kita tidak perlu khawatir? Bapak-bapak Saudara, kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah hidup. Kalau hanya mau hidup dan khawatir, maka kotong masalah, persoalan, pergumulan yang kita alami tidak akan terselesaikan. Karena yang ada dalam kotong pikirannya susah, cemas, bimbang, ragu, gundah gulana. Akhirnya kotong fokusannya khawatir dan khawatir.
Bahkan karena khawatir, kita tidak dapat menemukan jawaban atas kotong persoalan dan pergumulan dalam hidup. Karena itu Yesus tentunya menegaskan dalam pengajarannya, tidak usah khawatir, jangan khawatir. Karena ketika khawatir, orang tidak dapat menyelesaikan masalah apapun juga dalam hidupnya. Yang terakhir, besok mau hari Minggu tuh, jadi om jam panjang, nanti besok jangan sampai son ada di gereja lah. Karena Nado bilang sudah dari malam tuh suhut habis, jadi ini hari ketujuh ini. Jadi kalau PJ yang hut bahkan son sama ke tua tuh, jangan Yang ketiga, kenapa kotong sonde perlu untuk harus khawatir? Tidak perlu untuk khawatir. Karena tentunya bahwa dalam hal ini kita harus menunjukkan sikap percaya kita tidak perlu khawatir. Kita percaya dengan berserah kepada Allah, maka Dia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Kata firman Tuhan ini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dilanjutkan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu benar bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu. Karena itu percaya. Percaya dengan berserah. Yakin. Imani. Percaya. Jangan begitu dengar. Percaya. Nanti pendeta bilang amin. Amin. Tep. Begitu keluar. Bisa. Khawatir ini, khawatir itu, dan seterusnya. Menggantungkan kepercayaan kita hanya kepada Allah saja. Tetapi bukan hanya menggantungkan kepercayaan Bapak Mama. Dilanjutkan di bagian firman Tuhan. Kalau mau supaya kotong pun khawatir hilang lenyap, maka dilanjutkan bagian firman Tuhan dibilang, cari dahulu kerajaan Allah. Beta tanya ulang bisa kok dibilang apa ini firman? Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka ini firman Tuhan bilang akan ditambahkan semuanya kepadamu. Akan ditambahkan. Cari Tuhan dulu. Nanti juga Dia kasih. Dia kasih kotong pun keuangan cukup, kotong pun keperluan kebutuhan dalam rumah tangga cukup, jodoh Dia akan kasih. Yang di belakang sana jangan senyum lebar. Ini mah pendeta pas mata begini dong, lebih pas mata sebut jodoh. Pas. Segala sesuatu ditambahkan, tetapi ditegaskan di sini. Cari Tuhan dulu. Ikut Tuhan pun mau dulu. Mencari kehendak Tuhan dulu. Kalau kotong akan cari Tuhan, kemudian kotong lihat orang lain diberkati, dan kotong hidup dalam kekhawatiran, kemudian kotong bilang, itu betul begitu. Waktu pilih muka, pilih kasih, pilih kulit. Dilihat karena Pak Beni tali hitam jizan kasih. Oh kasih yang bagus dong saya. Sampai pakai begitu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Ingat di akhir ini firman. Dia bilang sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu berarti bahwa Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Kita ada di penghujung minggu ini. Kita menutup minggu ini. Tutup usmu bersama-sama. Tetapi juga ada dalam ibadah persekutuan yang begitu luar biasa. Bukan hanya kita datang untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi bersama-sama kita mempersiapkan diri kita. Besok lonceng gereja akan panggil kotong masing-masing. Ketika kotong mendengar, jangan keraskan hati. Mari kotong cari kerajaan Allah dan kebenaran.
maka segala perkara akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.